warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anak-anakku semuanya, peserta didik baru SMA Sejahtera Surabaya tahun pelajaran 2020-2021. Saya ucapkan selamat datang di SMA Sejahtera ini. Perkenalkan, nama saya Bu Erna Indayani. Saya di SMA Sejahtera ini mengajar mata pelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, Bu Erna akan memberikan materi MPLS tentang belajar efektif. Sebelum kita memulai materi belajar efektif, mari kita saksikan video berikut. Belajar yang efektif dan efisien itu. Berikut ini cara-caranya. Yang pertama, tentukan tujuan belajar kalian. Belajarlah dalam kondisi paling bugar. Artinya, kondisi badan harus dalam keadaan sehat. Yang ketiga, belajarlah dalam beberapa sesi waktu. Minimal 15 menit sekali belajar. Jadi jangan diforsir sampai beberapa jam. Yang keempat, tuliskan dan tandai hal-hal penting dari yang telah dipelajari. Misalnya, pada saat membaca buku, kalian bisa menandai hal-hal penting apa dari materi tersebut, supaya lebih mudah untuk mengingat. Yang kelima, carilah tempat belajar yang nyaman dan sediakan juga camilan. Jadi tempat belajar yang nyaman itu sangat penting untuk menunjang konsentrasi belajar. Dan sesekali makan makanan kecil juga tidak apa-apa. Tipe belajar itu ada dua, yaitu belajar aktif atau belajar pasif. Nah, kalian termasuk kategori yang mana? Untuk yang belajar aktif itu penuh tantangan, tapi memang sedikit tidak nyaman. Tapi tipe belajar aktif ini lebih efektif. Karena apa? Siswa lebih aktif untuk bertanya, lebih aktif untuk mencari informasi, dan lain sebagainya. Sedangkan tipe belajar pasif itu memang mudah, tapi sedikit usaha. Itu karena tipe belajar pasif itu menunggu perintah dari guru misalnya. Jadi dia nggak kreatif. Siswa yang mempunyai tipe belajar pasif ini nggak kreatif. Tipe belajar pasif ini bukan tipe belajar yang efektif. Jadi kalian tipe belajar yang mana? Jika masih belajar yang pasif, maka kalian harus merubahnya mulai dari sekarang. Beralih ke tipe belajar aktif. Jadi kalau kalian memilih belajar aktif, berikut ini adalah 4 langkah belajar aktif. Yang pertama, mendapatkan informasi. Yang kedua, mengulang dan memahami informasi. Yang ketiga, mengulang dan memahami informasi. Yang keempat, mengulang dan memahami informasi. Jadi, hanya satu kali mendapatkan informasi, yang 3 langkah selanjutnya itu sama, mengulang dan memahami informasi. Setelah mendapatkan informasi, seorang siswa yang belajar aktif itu akan melakukan identifikasi. Artinya, dia akan mengidentifikasi mana materi yang susah, mana materi yang mudah. Materi yang susah akan dikonsultasikan lagi atau ditanyakan lagi kepada guru. Berikutnya, siswa tersebut akan melakukan organisasi. Maksudnya organisasi itu yaitu membuat peta konsep atau diagram supaya memudahkan dia untuk belajar. Yang ketiga yaitu
memorisasi. Artinya, memorisasi itu mengingat. Jadi, materi-materi yang sudah dipelajari tadi akan selalu diingat. Yang keempat, yaitu terapkan. Artinya, dari materi-materi yang sudah dipahami tadi, dia akan menerapkan ke dalam soal. Informasi-informasi tersebut bisa kalian peroleh yang pertama melalui cara manual versus digital. Artinya manual itu kalian juga harus mencatat materi-materi atau informasi yang telah diberikan. Dengan menulis informasi, itu bisa meningkatkan daya ingat kalian. Meskipun kalian bisa mencari informasi tersebut dengan cara digital. Digital itu misalnya browsing melalui Google Chrome. Berikutnya, yang kedua, yaitu informasi diperoleh dari guru versus podcast. Podcast itu iPod broadcasting. Meskipun informasi tersebut bisa diperoleh dari podcast, tetapi kehadiran guru juga sangat penting. Terkadang kalian mendapatkan informasi dari internet, itu kalian masih belum paham. Nah, materi yang belum paham tersebut bisa ditanyakan kepada guru setiap mapel. Yang ketiga, guru pengganti atau textbook atau jurnal dan lain-lain. Informasi dari sumber ini juga sangat penting karena bisa menambah ilmu pengetahuan kalian, bisa semakin luas. Ada 3 tipe pembelajar. Yang pertama yaitu tipe audio. Siswa yang memiliki tipe audio itu lebih cenderung menyukai pembelajaran dengan cara mendengar. Yang kedua yaitu tipe pembelajar visual. Siswa yang memiliki tipe visual artinya lebih senang pembelajaran dengan cara melihat. Misalnya dia lebih senang melihat tayangan-tayangan video pembelajaran. Yang ketiga yaitu tipe kinestetik. Tipe yang ketiga ini lebih senang dengan eksperimen atau percobaan karena melakukan gerak, lebih cenderung melakukan gerak. Kalian termasuk tipe yang mana? Tipe audio, visual, atau kinestetik? Silakan kalian tentukan sendiri. Berikut ini adalah tugas untuk kalian, yaitu buatlah poster jadwal kegiatan kalian dalam 1 hari. Bentuk jadwalnya, maksud saya bentuk posternya yaitu manual atau digital. Dikirim ke wali kelas MPLS masing-masing. Berikut ini adalah contoh jadwal yang berupa poster. Ini adalah jadwal saya dalam waktu 1 hari, 24 jam. Bisa kalian jadikan contoh. Nanti jadwal yang kalian buatlah sekreatif mungkin, sebagus mungkin. Lalu segera kirim ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Demikian PowerPoint dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikian pembelajaran kita kali ini dengan materi belajar efektif. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, selalu semangat, semara, berani, jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.